Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Ahnaf Septian dengan NIM 2019-0202-023. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar SIP mengenai fungsi dan kegunaan fitur-fitur yang ada di website covid19.go.id. Di sini saya akan menjelaskan bahwa ada 9 fitur yang ada di web covid19.go.id. Yang pertama yaitu fitur beranda, yang kedua berita, ketiga sebaran, keempat peraturan, kelima edukasi, keenam tanya jawab, ketujuh agenda, kedelapan info penting, kesembilan hoax buster. Yang pertama yaitu fitur beranda. Nah, bisa dilihat pada gambar bahwa gambar tersebut adalah tampilan beranda dari web covid19.go.id. Di fitur beranda itu merupakan tampilan muka yang berisi berbagai macam informasi mengenai COVID-19. Yang kedua yaitu fitur berita. Di fitur berita ini terdiri atas 3 menu, yaitu yang pertama penanganan kesehatan, 3M dan 3T. Yang kedua tentang pemulihan ekonomi, dan yang ketiga mengenai vaksinasi COVID-19. Fitur ketiga yaitu fitur sebaran. Di sini saya menjelaskan peta sebaran kasus COVID-19 per provinsi. Misalnya yang terjadi di DKI Jakarta. Jumlah kasus covid19.go.id di Jakarta sebanyak 792.275. Yang kedua yaitu WNA. Di fitur WNA ini berisi tentang informasi mengenai WNA yang ada di Indonesia. Bisa dilihat pada gambar di atas, yaitu jumlah WNA yang terkonfirmasi kasus COVID-19 sebanyak 3.986 dengan kontak erat sebanyak 716 kasus, WNA yang kembali ke negaranya sebanyak 413 kasus, jumlah WNA yang sembuh atau negatif sebanyak 3.384 kasus, dan jumlah WNA yang terkonfirmasi meninggal sebanyak 31 kasus. Nah, gambar di sampingnya yaitu sebaran WNA menurut provinsi. Peta risiko. Di fitur peta risiko ini menjelaskan tentang informasi mengenai peta dan data zonasi risiko COVID-19. Nah, bisa dilihat pada gambar samping adalah peta zona risiko. Wilayah yang berwarna merah merupakan wilayah yang memiliki risiko tinggi COVID-19, sedangkan yang warna oranye adalah risiko sedang, yang kuning risiko rendah, dan yang hijau adalah tidak ada kasus dan tidak terdampak COVID-19. Yang keempat yaitu monitoring kepatuhan protokol kesehatan. Di monitoring ini berisi mengenai informasi dan data peta, kepatuhan memakai masker, dan kepatuhan menjaga jarak, serta menghindari kerumunan. Berikut adalah data dan peta kepatuhan memakai masker. Yang keempat, fitur peraturan. Di fitur peraturan ini berisikan mengenai informasi mengenai protokol dan regulasi tentang COVID-19. Terdiri atas 2 menu. Yang pertama, menu protokol yang berisi tentang protokol kesehatan COVID-19 di Indonesia, dan yang kedua tentang regulasi mengenai instruksi atau peraturan tentang COVID-19 di Indonesia. Yang kelima ada fitur edukasi. Di fitur ini berisikan berbagai macam informasi mengenai edukasi seperti KIPI dan hal apa yang harus diketahui oleh masyarakat. Pada gambar di samping, saya memilih mengenai informasi KIPI, yaitu kamu bisa mengecek informasi seputar KIPI atau dampak vaksin COVID-19 di website kipi.covid19.go.id. Keenam, ada fitur tanya jawab. Di fitur ini berisikan mengenai informasi terkait pertanyaan yang sering ditanyakan oleh masyarakat dan jawaban dari pemerintah untuk pertanyaan tersebut. Misalnya, apa itu vaksinasi? Vaksinasi adalah pemberian vaksin dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut, tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.
Ketujuh, ada fitur agenda. Di fitur ini berisikan informasi mengenai agenda atau jadwal pemerintah. Yang kedelapan, ada fitur info penting. Berisikan berbagai macam informasi mengenai pelaporan mandiri, daftar rumah sakit rujukan, tim pakar, kontak layanan kementerian, surat perjalanan, dan RSS feed. Yang kesembilan, ada fitur Hoaxbuster. Di fitur ini menjelaskan tentang informasi hoax yang beredar di masyarakat. Yang ke-10, fitur lokasi vaksinasi. Di fitur ini berisikan informasi mengenai lokasi fasilitas kesehatan vaksinasi terdekat. Misalnya pada gambar di atas, kamu bisa memilih di provinsi dan kabupaten mana. Lalu misalnya saya memilih di Provinsi Banten dan di Kota Tangerang. Setelah itu akan muncul informasi mengenai lokasi vaksinasi, yaitu ada di Puskesmas Pondok Kacang Timur, Puskesmas Ciledug, dan RS Akidah. Yang fitur terakhir ini yaitu fitur cek hoax. Di fitur ini, kamu bisa memastikan kebenaran berita viral terbaru dengan cara chat ke akun resmi pemerintah. Di situ kamu bisa tanya jawab dengan akun resminya dan memastikan bahwa informasi tersebut benar atau tidak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.